Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi dengan tema krisis komunikasi dan kepercayaan konsumen dengan judul analisis strategi komunikasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dalam kasus penarikan produk Indomie di pasar internasional. Perkenalkan, nama saya Mirnawati. Perkenalkan, nama saya Sukma Ahmad Salihah. Saya Abdul Muhammad. Saya Khairul Umam. Saya Cokro Wayuning Satrio. Baik, selanjutnya kita akan tonton pembahasan tentang materi ini. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah pemimpin pasar mie instan melalui merek Indomie. Dengan jangkauan global yang masif, setiap komunikasi perusahaan, terutama dalam situasi krisis, berdampak langsung terhadap citra dan kepercayaan konsumen lintas negara. Krisis komunikasi bukan hanya soal keamanan produk, melainkan soal bagaimana perusahaan mengelola persepsi publik di tengah kecepatan arus informasi. Titik krisis. Temuan etilen oksida. Lokasi dan waktu. Akhir April 2023, Otoritas Kesehatan Taiwan, Departemen Kesehatan Taipei dan Malaysia mengumumkan temuan zat pemicu krisis. Subjek temuan, produk Indomie rasa ayam spesial. Fakta teknis, ditemukan kandungan etilen oksida sebesar 0,187 mg per kg pada tubuh, diklaim melebihi ambang batas regulasi lokal Taiwan. Pada slide ini menjelaskan tentang anatomi siklus krisis dan keterlambatan respon. Yang awalnya rendah menjadi puncak viral, publik mulai panik tanpa panduan resmi. Setelah itu menurun menjadi klarifikasi resmi, disampaikan terlambat melalui media massa, terkesan mengejar ketertinggalan reaktif. Lanjut. Akar masalah benturan standar keamanan pangan, yaitu regulasi Indonesia dan internasional. Indofood Declarance didukung penuh oleh BPOM memenuhi standar nasional Indonesia. Diproses melalui Codex Standard for Intense Noodles aman dikonsumsi di Indonesia. Regulasi Otoritas Taiwan Katalis Krisis ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Taipei, menerapkan standar residu etilen oksida yang jauh lebih ketat mendekati zero tolerance, menghasilkan temuan 0,187 mg atau kilogram yang memicu penarikan. Matriks dampak dan lensa SIED, Situation Krisis Communication Theory, memproyeksikan standar responsif krisis. Indofood menggunakan pendekatan diminis atau DAIN dengan perlindungan di balik kepatuhan standar hukum. Parameter, ada persepsi publik, dukungan otoritas, dan resiko bisnis. Pasar domestik, relatif, standar terpercaya, perlindungan pada pernyataan resmi BPOM. Fluktuasi penjualan jangka pendek, pasar internasional atau skeptis dan ragu, kurang memiliki referensi terhadap pejuang Indonesia, ancaman terhadap kepercayaan mitra distribusi, ekspor, dan reputasi merek global. Baik, saya lanjutkan untuk insight utama fakta teknis lawan kepercayaan emosional. Fakta teknis atau argumen perusahaan, produk kami mematuhi SNI dan kodeks standar. Kami tidak melanggar hukum. Untuk tujuan kaku, satu arah, dan juga defensif. Sedangkan kepercayaan emosional atau keresahan konsumen, apakah mie instan ini aman untuk dikonsumsi keluarga saya hari ini? Berbasis rasa takut dan juga butuh empati. Core insight box, kebenaran teknis dan legal saja tidak cukup. Kecepatan merespon dan empati jauh lebih menentukan persepsi publik. Strategi yang murni, normatif akan membuat perusahaan terlihat kurang transparan. 3 pilar solusi komunikasi bisnis.
strategi transisi dari komunikasi reaktif normatif menjadi proaktif. Empatik untuk masa depan. Untuk pilar 1, penyusunan SOP komunikasi krisis atau juga fokus pada kecepatan eskalasi internal. Pilar 2, draft kerangka pesan krisis, fokus pada struktur pernyataan empati dan juga data. Pilar 3, optimalisasi saluran komunikasi, fokus pada social listening dan juga komunikasi dua arah digital. Pilar pertama, SOP eskalasi krisis 1x24 jam. Step pertama yaitu deteksi dan eskalasi. Tim quality control mendeteksi isu atau temuan otoritas asing, langsung eskalasi ke tim corporate communication. Maksimal 1x24 jam sejak deteksi. Step yang kedua yaitu konsolidasi lintas negara. Artinya rapat koordinasi cepat antara manajemen pusat dengan mitra distribusi di negara terkait untuk penyelarasan informasi. Step yang ketiga, penunjukan juru bicara. Menunjuk satu spokesperson resmi yaitu Direktur ICBP agar narasi yang keluar konsisten dan tidak simpang siur. Step yang keempat, eksekusi proaktif. Itu merilis pernyataan ke publik sebelum isu menjadi viral. Memotong kurva viralitas di hari ke-1 atau ke-2. Pilar yang kedua yaitu anatomi kerangka pesan krisis. Pengakuan emosional yaitu memvalidasi rasa takut publik. Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat terkait produk kami. Keamanan dan kenyamanan konsumen adalah prioritas utama kami. Langkah konkret yaitu fakta teknis dan tindakan nyata. Saat ini kami berkoordinasi dengan otoritas terkait memastikan produksi sesuai standar. Kami akan terus memberikan informasi transparan melalui saluran resmi. Optimalisasi saluran komunikasi digital. Pada kasus keluhan bumbu hilang pada 2021, Indofood berhasil merespon komplain via call center, surel, dan DM Instagram dengan batas waktu 2x24 jam. Ini adalah fondasi yang baik. Untuk strategi upgrade, merespon isu massal, pemantauan media sosial, social listening, membentuk satuan tugas digital untuk deteksi kata kunci berisiko tinggi sejak dini. Komunikasi dua arah langsung, yaitu menggelar live Q&A dengan manajemen melalui saluran media sosial resmi di saat krisis memuncak, menggantikan siaran pers statis yang satu arah, dan distribusi informasi paralel, menjelaskan pesan real time dengan mitra ekspor global agar tidak ada celah narasi antar negara. Dan kesimpulan dan prinsip ke depan, di era hiperkoneksi, kebenaran hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa kecepatan dan empati. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.